Oke, untuk awal saya coba mungkin ngasih apa ya, overview sedikit ya, overview sedikit. Jadi kita masuk tidak langsung ke apa, langsung ke aplikasi atau langsung ke intinya, tetapi overview sedikit tentang material teknik gitu ya. Oke, jadi yang pertama itu kita ngelihat dulu ya, material teknik itu kalau dari zaman dahulu kala itu sebenarnya tentang apa sih? Apakah ilmu ini ilmu yang baru atau ilmu yang lama gitu ya? Kalau dulu itu eksisnya bagaimana gitu ya. Jadi kalau zaman dahulu kala ilmu material teknik itu apa wujudnya itu seperti apa gitu. Kemudian kalau saat ini itu dia berkembangnya seperti apa. Oke, kita lanjut. Oke, jadi nanti di materi ini kita akan belajar tentang konsep material teknik itu sendiri, kemudian peranan material teknik itu di dalam desain proses, kemudian klasifikasi material berdasarkan properti, sifat-sifatnya, dan juga klasifikasi material berdasarkan fungsinya. Ya. Oke, ini Hendra ngirim apa nih? Bentar, saya lihat. Oh, ada acara ya Hendra ya? Oh, ini untuk Iya, beberapa betul. mahasiswa. Oke, kita lanjut. Oke, kita langsung masuk ke materinya ya. Oke, jadi apa itu material teknik dan kenapa kita harus tahu sih tentang material teknik gitu ya? Jadi yang namanya material teknik itu tidak hanya apa yang kita kenal misalnya logam gitu ya, atau misalnya besi, aluminium, ya baja gitu ya. Tetapi semua yang eksis yang ada di bumi ini ya itu bisa kita golongkan ke dalam golongan material teknik gitu ya. Jadi karena teknik itu tidak hanya teknik yang terkait dengan logam saja, tetapi ada juga yang non logam gitu ya. Misalnya untuk pembuatan baju ya, pembuatan baju itu juga bajunya itu juga bisa digolongkan ke dalam material teknik juga. Kemudian misalnya gigi palsu, ya gigi palsu itu juga masuk ke dalam material teknik juga. Kemudian misalnya pembuatan organ-organ artifisial yang membantu fungsi tubuh, misalnya untuk membuka saluran pembuluh darah, jadi biar pembuluh darahnya tidak menyempit, begitu ya. Atau misalnya yang membantu saluran pernapasan agar saluran pernapasan yang tadinya misalnya ada pembengkakan atau ada penipisan itu uh, tidak mengalami pengurangan dari fungsinya tersebut begitu. Jadi fungsinya tetap bekerja sebagai biasanya gitu ya. Atau misalnya sehari-hari misalnya di dapur ya, kita lihat misalnya ibu kita memasak ya, atau misalnya kita sendiri memasak di dapur ya, atau misalnya kita bercermin ya menggunakan kaca dan sebagainya, itu semua tergolong dalam itu semua masuk di cover di dalam pembahasan atau materi dari material teknik gitu. Namun memang untuk ilmu engineering sendiri ya, keteknikan, kemudian lebih khususnya lagi teknik mesin, itu kita banyak berbicara tentang logam ya, khususnya lagi itu tentang besi ya, kemudian baja dan paduannya ya. Jadi kita banyak itu berbicara tentang besi ya, kemudian baja dan paduannya ya, dan campuran-campurannya gitu ya. Oke, kemudian ilmu material teknik ini itu sudah eksis bukan hanya saat ini ya, tetapi eksis dari zaman dahulu kala ya, dari zaman batu ya. Mungkin dulu di zaman batu itu orang orang bangun rumah mungkin pakai kayu gitu ya, atau misalnya dia berburu itu pakai kayu yang ujungnya itu ditempeli atau disambung dengan batu yang tajam gitu ya. Jadi berburu dengan kayu, kemudian
untuk apa, untuk membunuh mangsanya itu ujungnya kayu itu dilapisi dengan batu yang tajam. Ya, kemudian masuk lagi ke zaman perak, ya, zaman perak di mana orang sudah mulai bisa membuat beberapa perhiasan dari material-material perak seperti itu. Ya. Kemudian masuk ke zaman besi, ya, di mana di situ industri sudah mulai tumbuh, ya. Mobil-mobil sudah mulai ada, ya, misalnya kereta sudah mulai ada, tapi mostly apa belum dicari, belum berkembang seperti saat ini, gitu ya. Jadi zaman dulu mungkin ya mobil itu purely hampir semuanya itu dari besi, gitu ya. Atau misalnya kereta itu juga purely hampir semua, ya, mulai dari rodanya di bawah, ya, kemudian badan kereta itu mungkin semuanya juga terbuat dari besi, ya, yang akhirnya menyebabkan benda-benda tersebut itu zaman dahulu mungkin tidak dirasa bahwa itu berat, ya. Yang penting bisa bergerak, bisa beroperasi, ya, bisa berjalan, bisa mengangkut orang, begitu, manusia itu sudah cukup dirasa zaman itu. Tapi kan kebutuhan manusia itu semakin lama, manusia itu semakin demanding, ya. Jadi manusia itu semakin demanding, semakin menuntut. Ya, jadi kalau hari ini misalnya dikasih mobil apa yang berat, ya, mereka besok mungkin menuntut, saya pengen besok ada mobil yang lebih ringan tetapi bisa menampung kapasitas yang lebih besar, gitu ya. Mungkin kita bisa bayangkan juga zaman dulu orang tidak berpikir handphone itu apa? Handphone itu bisa video call, ya. Atau handphone itu tidak bisa ngirim pesan, ya, kayak sekarang, ya. Jadi WhatsApp yang bisa mengirim audio, ya, mengirim dokumen, mengirim video, ya, itu tidak dibutuhkan oleh orang di zaman dahulu, ya. Mungkin di awal tahun 2000 atau sebelum tahun 2000 orang tidak berpikir tentang itu. Tetapi saat ini, begitu ya, zaman berkembang, manusia juga terus menuntut perkembangan teknologi itu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka, begitu. Mereka menuntut semakin canggih, semakin ringan, semakin murah, dengan kapasitas yang semakin besar. Nah, akhirnya tuntutan manusia yang seperti ini itu menyebabkan inovasi juga terus dilakukan, ya. Kemudian salah satu fondasinya itu ada di material teknik, gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu misalnya pesawat itu terbuat dari dari logam, sekarang mungkin terbuat dari fiber, matriks fiber dicampur dengan beberapa logam yang ringan, ya, misalnya gitu. Atau kemudian misalnya dulu itu mobil itu dari besi, ya, mungkin sekarang terbuat dari aluminium alloy, ya, yang lebih ringan, ya. Kemudian dulu yang misalnya penyimpan memori di komputer, ya, penyimpan memori di komputer itu sifatnya mungkin terdiri dari komponen-komponen yang lebih besar, begitu ya. Nah, sekarang dengan adanya teknologi film tipis, ya, atau thin film nanomaterial, ya, akhirnya orang bisa menyimpan memori, ya, di komputer atau di handphone, gitu ya, itu dengan ukuran-ukuran memori yang lebih kecil, gitu ya, karena perkembangan teknologi, ya, karena perkembangan teknologi. Jadi kira-kira seperti itu, ya, overview dari material teknik. Jadi jangan dibayangkan material teknik ini ilmunya itu hanya membahas tentang ini, ya, ilmunya hanya membahas tentang besi, baja karbon, ya, dan turunannya, begitu ya. Tetapi lebih luas lagi, ya, dia membahas hampir semua aspek di kehidupan kita, termasuk yang tadi, ya, saya bilang gigi palsu, ya, kayak gitu ya, atau biomaterial yang lainnya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menentukan atau memilih, ya, untuk menentukan atau memilih, ya, material apa yang dipakai pada semua aplikasi, ya, ada prinsip sederhana, ya, ada prinsip sederhana di dalam ilmu material, begitu ya. Selain tentunya nanti kalau misalnya kita berbicara di aplikasi teknik mesin, oil and gas, begitu, atau keteknikan, ya, secara umum itu ada yang dinamakan dengan standar atau panduan di dalam standar, ya. Nah, kalau panduan di dalam standar itu tidak perlu kita
berpikir terlalu panjang ya. Kita cukup baca saja standarnya, kita cukup baca saja panduannya ya. Kemudian kita lihat material apa yang ada di sana, pilihan-pilihannya seperti apa gitu ya. Nah, kalau secara umum itu ada panduan di dalam ilmu teknik material ya. Itu yang dinamakan dengan MSE tetrahedron ya. Tetrahedron kenapa dinamakan tetra? Karena dasar pertimbangannya ya, atau dasar dalam memilih material tersebut itu ada 4 komponen ya. Yang pertama adalah kita harus lihat komposisinya, komposisi dari material tersebut. Berikutnya adalah strukturnya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana material tersebut diproses ya. Jadi ada proses sintesis, ada processing ya, dari sintesis sampai processing ya. Kemudian berikutnya adalah yang paling akhir adalah kita harus melihat performance to cost ratio. Lagi-lagi ujung-ujungnya itu duit ya. Jadi dalam aplikasi ya, sebagus apapun materialnya ya, tetap pada ujung-ujungnya itu adalah duit ya, duit yang berbicara ya. Oke, kita lihat satu persatu ya. Yang pertama composition ya. Yang pertama composition. Komposisi itu adalah material tersebut itu tersusun dari bahan apa saja ya. Jadi misalnya kayak baja karbon ya. Baja karbon penyusun mayoritasnya itu adalah besi, kemudian ada sekian persen karbon, ditambah dengan unsur-unsur lainnya yang memperkuat mechanical properties atau sifat-sifat lainnya dari material. Oke, jadi kalau komposisi itu kita berbicara tentang ya, kalau kalian dengar istilah komposisi ya besok-besok ya. Komposisi itu kita berbicara tentang unsur-unsur kimia yang ada di dalamnya. Ya, unsur-unsur kimia yang ada di dalamnya. Saya punya baja karbon ya, maka saya akan punya besi ya sekian persen, kemudian karbonnya sekian persen ya, kemudian ditambah dengan unsur-unsur lainnya, mungkin mangan, kromium ya, nikel ya, dan lain-lain gitu. Oke, berikutnya kita dalam memilih material itu kita harus mempertimbangkan yang namanya struktur ya. Jadi material tersebut ya, kekuatannya itu tergantung dari strukturnya ya, salah satunya ya, selain juga sifat dari komposisi tadi ya. Jadi struktur itu menentukan bagaimana sifat material tersebut ya, dan sifat material itu juga banyak ya nanti ya, jadi klasifikasinya juga banyak. Nah, struktur material itu maksudnya adalah bagaimana atom tersebut, bagaimana bahan atau unsur kimia tadi itu dia disusun ya, dia disusun di dalam sebuah material ya. Jadi dalam penyusunan unsur-unsur kimia tadi ya, ada yang berperan sebagai matriks, ada yang berperan sebagai filler ya. Kalau kita berbicara tentang logam ya, jadi itu ada yang berfungsi sebagai matriks, ada yang berfungsi sebagai filler. Matriks itu adalah unsur yang mayoritas ya, filler itu adalah unsur yang minoritasnya ya. Mungkin bukan ini ya, mungkin lebih tepatnya gini ya. Mungkin matriks itu adalah fondasinya begitu ya, fondasinya begitu. Nah, kemudian filler itu adalah material atau unsur-unsur yang mengisi fondasi tersebut ya. Jadi kita punya frame ya, kita punya kerangka, itu dinamakan matriks, kemudian yang mengisi kerangka tersebut itu dinamakan dengan filler. Ya, filler ya, atau pengisi. Oke. Kemudian berikutnya ya, itu adalah proses sintesis dan processing ya. Jadi ini adalah proses tahapan berikutnya yang harus diperhatikan, itu adalah sintesis dan processing ya. Terkadang misalnya sebuah material itu misalnya ketersediaan di alamnya banyak ya, ketersediaan di alamnya banyak. Misalnya contohnya karbon ya. Contohnya karbon ya. Karbon itu ketersediaan di alam cukup banyak ya. Kita bakar pohon menghasilkan karbon ya. Kita bakar misalnya buah ya, buah-buahan itu juga menghasilkan karbon ya. Tetapi untuk mengolah menjadi karbon yang bisa digunakan di dalam misalnya baja karbon ya, itu tidak semudah itu gitu ya.
atau menghasilkan karbon yang dibutuhkan dalam proses-proses kimia misalnya. Tidak bisa semudah itu, walaupun misalnya tadi ya kayu menghasilkan karbon, buah-buahan itu menghasilkan karbon, ya tidak semudah itu ya. Nah, sehingga sintesis dan processing ini juga menjadi salah satu komponen atau penentu di dalam pemilihan material ya. Jadi apa yang dimaksud dengan sintesis dan processing ya? Kalau sintesis itu kita mengubah ya, mengubah misalnya dari bahan mentah ya, kemudian kita ubah menjadi bahan yang apa? Yang setengah jadi gitu. Jadi misalnya dari besi ya, besi itu ketika di alam ya itu kan tidak dalam bentuk iron ya, tidak dalam bentuk iron, tapi dalam bentuk Fe2O3 ya, rata-rata itu dalam senyawa oksida ya. Jadi iron itu atau besi itu rata-rata di bumi ya, ketika kita gali ya, itu besi itu dalam bentuk iron oksida ya. Nah, itu kita harus ubah ke dalam kita harus sintesis gitu, sehingga dia berubah dari iron oksida menjadi iron murni gitu ya. Sehingga iron murni ini kemudian nanti bisa diolah lagi, dicampur dengan bahan-bahan yang lain gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan proses sintesis gitu. Jadi mengubah dari sebuah bahan mentah itu menjadi bahan setengah jadi gitu ya, atau dari senyawa yang lain ya diubah menjadi dari bentuk satu senyawa diubah menjadi bentuk senyawa lainnya ya. Kemudian berikutnya processing ya. Processing ini adalah proses atau tahapan membentuk material tersebut ya, dengan mengubah bentuknya ya, mengubah bentuknya, atau misalnya mengganti atau mengubah propertiesnya ya. Jadi processing ini yang dimaksud di sini itu adalah kita mengubah bentuk daripada material atau mengubah sifat daripada material tersebut ya. Jadi misalnya yang awalnya pelat ya, pelat kemudian kita kita putar begitu, nanti dia bisa membentuk sebuah pipa misalnya ya. Atau misalnya pipa ya, pipa misalnya ya, kemudian kita bentuk misalnya ya, itu nanti dia bisa membentuk misalnya sebuah pipa, misalnya pipa yang lurus ya, kalau kita bentuk, kita bengkokkan ya, nanti dia bisa menjadi dipakai di dalam misalnya pipa penyalur, karena di sana misalnya ada sebuah sudut ya, ada sebuah sudut dalam aplikasinya begitu, sehingga dibutuhkan pipa yang berbelok gitu ya. Kemudian misalnya kita ingin mengubah sifat materialnya ya. Sifat material itu misalnya yang tadinya dia tidak tahan panas ya, menjadi yang lebih tahan panas ya. Kemudian misalnya dia sudah tahan panas sampai pada suhu 80 derajat, kita ingin tingkatkan, oh ini harus yang tahan panasnya misalnya di atas 120 derajat Celcius gitu, dan seterusnya. Kemudian berikutnya ya, yang paling terakhir, yang paling penting itu adalah duit ya, berbicara tentang ekonomi ya. Performance to cost ratio. Kalau material tersebut sudah diproduksi ya, itu performance-nya bagaimana, kemudian biaya yang ditimbulkan akibat menghasilkan material tersebut itu impas atau tidak ya, pantas atau tidak dengan biaya misalnya 5 juta ya, itu kita menghasilkan misalnya baja karbon yang panjangnya hanya misalnya 50 cm misalnya, seperti itu ya. Jadi pada bagian terakhir dan juga salah satu yang cukup penting ya, yang menjadi pertimbangan di banyak industri ya, di banyak bidang gitu ya, itu adalah bagaimana performance-nya itu dibandingkan dengan biaya yang ditimbulkan, karena ini akan mempengaruhi harga jual ya, mempengaruhi harga jual dari produk tersebut ya. Jadi kalau performance-nya tinggi, harga jualnya tinggi ya, mungkin orang masih mau beli ya. Tapi kalau misalnya performance-nya rendah, harga jualnya tinggi, maka orang akan berpikir ya, orang akan berpikir mungkin ya saya akan mencari barang yang lainnya yang mungkin performance-nya sama gitu dengan harga yang lebih rendah gitu kira-kira.
Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, ini masih cukup general ya, masih cukup umum ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Nah, ini contohnya misalnya prinsip tetrahedron tadi itu di dalam pemilihan bodi pesawat terbang ya. Jadi bodi pesawat terbang itu kalau dulu ya mungkin memakai logam ya, memakai logam, besi ya, aluminium dan sejenisnya ya, yang itu cukup berat begitu ya. Kemudian saat ini itu lebih banyak dipakai bahan-bahan polimer yang di-reinforce dengan logam ya. Jadi bahan-bahan polimer yang di-reinforce dengan logam ya. Bahan polimer yang di-reinforce dengan logam ini contohnya apalagi sih selain bodi pesawat ya. Mungkin kalau kalian pernah lihat, ada yang pernah lihat fiber serat kaca atau enggak ya, fiberglass? Pernah, Pak. Pernah ya, mungkin ya. Pernah ya. Nah, itu adalah salah satu contoh ya, plastik yang di-reinforce dengan material kaca ya, dengan material kaca ya. Contohnya kira-kira seperti itu ya. Jadi seratnya plastik, kemudian di sana itu adalah ada fillernya berupa kaca gitu ya. Nah, hampir sama untuk untuk bodi pesawat terbang ini ya. Jadi prinsipnya itu hampir sama. Jadi salah satu material yang dipilih saat ini itu adalah plastik yang di-reinforce dengan karbon ya, dengan material logam yaitu karbon ya. Nah, kita lihat tadi ya untuk 4 komponen atau 4 dasar dalam pemilihan material ya. Yang pertama itu adalah komposisinya ya. Jadi ketika memilih carbon fiber reinforced plastik ini ya, yang pertama dilihat itu adalah komposisinya ya. Jadi yang pertama itu material apa yang akan digunakan ya. Jadi material apa yang akan digunakan di dalam matriks tersebut ya. Jadi ini tuh dinamakan matriks ya. Jadi gini ya, matriks itu kira-kira seperti ini ya bentuknya. Tadi saya jelaskan ya, misalnya ini bentuknya segi 4 begitu ya, di sini juga segi 4 gitu. Nah, terus kemudian ini ada atomnya ya, ini ada atomnya. Di sini tuh ada atom, di sini ada atom, mereka saling berikatan gitu ya. Nah, terus di tengahnya itu juga ada atom. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang biru ini itu yang dinamakan dengan matriks. Ya, ini yang dinamakan dengan matriks ya. Kemudian yang pinknya ini itu dinamakan dengan filler. Nah, filler. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau ya misalnya di baja karbon ya, kalau di baja karbon karena yang mayoritas itu iron, maka iron itu dia pasti membentuk, dia akan berfungsi sebagai matriksnya gitu. Ironnya berfungsi sebagai matriks. Kemudian karbon ya dan lain-lain unsur penambah yang lain-lainnya itu yang akan berfungsi sebagai fillernya ya. Dia yang akan mengisi matriks daripada besi tersebut gitu, atau atom besi ya. Oke, jadi yang pertama itu apa material yang digunakan ya. Kemudian mana yang akan berfungsi sebagai matriks, mana yang akan berfungsi sebagai filler, kira-kira kemudian berapa persentase ya. Ya, kalau kita bicara komposisi tadi ya, kita berbicara tentang berapa jumlahnya iron, berapa jumlahnya karbon, berapa jumlahnya mangan, nikel dan seterusnya ya. Kemudian ini nanti akan kita kenal kalau misalnya di ilmu teknik mesin atau oil and gas ya, penerapannya di oil and gas itu banyak yang dipakai itu adalah material baja karbon misalnya. Kita akan kenal misalnya baja karbon itu baja karbon yang rendah, baja karbon yang medium atau baja karbon yang tinggi. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian berikutnya itu adalah kita lihat microstructure-nya ya. Jadi dalam memproduksi bodi pesawat ini itu kita lihat microstructure-nya seperti apa ya. Jadi bagaimana matriks tadi bagaimana filler tadi itu mengisi matriksnya ya. Kemudian kira-kira ikatan dari atau hubungan antara filler dan matriks tersebut ya. Jadi ini kan berikatan ini ya. Jadi ini kita misalkan saja ya, Jadi ini fillernya berikatan dengan 4 ikatan seperti ini ya ke matriksnya begitu, ke atom matriksnya. Nah, ikatan yang seperti itu mereka menghasilkan
sifat-sifat material seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian apakah dengan filler yang seperti itu akan mempengaruhi ya sifat-sifat tersebut atau tidak ya. Jadi misalnya sifat mekanik ya, sifat thermal dan seterusnya ya. Itu apakah dipengaruhi oleh susunan filler dan matriks tersebut. Oke. Sebentar ya. Oke. Tadi suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oh, iya. Oke. Berikutnya ya, itu adalah sintesis dan processing. Ya, sintesis dan processing. Ya, jadi misalnya di sini untuk pemilihan carbon fiber reinforced plastik untuk bodi pesawat terbang ya. Proses apa yang digunakan untuk menghasilkan material tersebut begitu ya. Kemudian mereka dihubungkannya itu bagaimana begitu. Jadi kompositnya itu ya itu masing-masing itu bagaimana cara untuk memproduksinya, untuk menghubungkannya dan seterusnya ya. Kemudian apakah dengan bentuk material yang dihasilkan ya, kemudian hasil daripada misalnya sintesis tersebut ya, jadi bagaimana dia diolah dari bahan mentahnya ke bahan setengah jadinya, kemudian ke bahan jadinya ya, kemudian dia mungkin nanti ada proses roll, ada proses bending, ada proses tarik, itu apakah nanti mempengaruhi apakah itu menghasilkan sifat-sifat yang diinginkan atau tidak gitu ya. Jadi dilihat juga kalau materialnya itu yang sifatnya tadi awalnya mungkin stresnya rendah begitu, dengan hasil sintesis dan prosesingnya apakah menghasilkan sifat-sifat yang diinginkan atau tidak. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah performance to cost ratio-nya ya. Ya lagi-lagi di sini berbicara uang ya. Berat yang dihasilkan itu berapa ya, berat dari bodi pesawat terbang, apakah dia kompetitif dengan berat pesawat terbang yang diproduksi mungkin pada tahun 80-an mungkin atau pada tahun 60-an mungkin ya. Kemudian berapa banyak passengers yang bisa diangkut, penumpang yang diangkut ya. Kemudian total biaya produksinya, fabrikasinya itu berapa ya. Kemudian apakah produk dari bodi pesawat terbang tersebut apakah mempengaruhi fuel misalnya ya, mempengaruhi penggunaan atau konsumsi bahan bakar gitu. Ya, jadi at the end ya, semua penggunaan material ya, penggunaan produk itu pasti ujung-ujungnya kita berbicara tentang berapa duit yang dihabiskan, kemudian berapa duit yang bisa diperoleh atau berapa spendingnya, berapa income-nya, kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Berikutnya ini adalah contoh untuk penerapannya di bidang elektronik ya. Saya skip ini saja ya. Ini tidak terlalu maksudnya secara keteknikan secara umum mungkin bisa relevan, tetapi mungkin saya cari case-case yang lebih relevan dengan teknik mesin saja begitu ya, khususnya lagi penerapan di bidang oil and gas. Ini Sarul udah datang ya, Sarul ya? Izin Pak, saya terlalu bagus Pak pakai laptop Oh, Sarul Pak. iya makanya kok beda wajahnya. Sarul mana Sarul? Hadir Pak. Kamu kemana Sarul? Izin Pak, kan kita udah pertemuan pertama Pak, dan kita juga udah nge-record Pak. Oh, jadi nggak diperhatikan gitu? Karena ada record Pak. Ya, oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, berikutnya ini tadi kan kita sudah lihat kan
komponen dalam pemilihan material ya, yang dinamakan dengan konsep tetrahedron ya, MS ya, tetrahedron, karena melibatkan 4 komponen ya. Nah, kemudian bagaimana alur pemilihannya? Apakah kita mulai dari yang komponen yang pertama, komposisinya, atau kita mulai dari yang terakhir dari aplikasinya, gitu ya. Nah, dalam ilmu material teknik ya, itu ada alur yang diberikan begitu, sehingga kita ketika memilih material ya, itu kita mulai dari aplikasinya dulu. Jadi kita memikirkan atau kita melihat aplikasinya dulu, baru kita masuk ke dalam material apa yang digunakan, termasuk proses untuk menghasilkan material tersebut. Gitu. Jadi yang pertama ya, ketika kita melakukan pemilihan material ya, kita lihat dulu ini aplikasinya tuh apa ya. Jadi ketika kalian nanti misalnya membaca misalnya ya, oh saya misalnya materialnya, misalnya saya memakai ASTM A36 misalnya ya, ASTM A36 bentuknya itu adalah pelat ya. Ini bisa digunakan untuk beberapa aplikasi, misalnya nanti pelat tersebut itu bisa digunakan untuk heat exchanger, atau misalnya kemudian bisa dipakai untuk shell atau body daripada tangki timbun misalnya ya. Nah, dan beberapa aplikasi lainnya ya. Nah, ketika kalian memilih material tersebut, pasti kalian yang hal pertama kalian pikirkan itu pasti ini aplikasinya untuk apa ya, material tersebut ini digunakan untuk apa gitu. Jadi kita belum mikir material ini nanti diprosesnya seperti apa, dilasnya seperti apa, pasti kita belum berpikir sampai ke arah situ ya. Kita pasti berpikir dulu ini materialnya ini mau dipakai untuk apa sih gitu. Ya, jadi pertama kita memilih aplikasinya dulu ya. Oke, setelah memilih aplikasi ya, kemudian berikutnya baru kita menentukan sifat-sifat yang diinginkan dari material tersebut. Ya, misalnya tadi ASTM A36 ya, ASTM A36 ya. Itu sifat apa yang diambil untuk misalnya heat exchanger? Sifat apa yang diambil untuk misalnya tadi tangki timbun? Ya, misalnya A36 itu dipakai juga misalnya untuk di boiler misalnya, pemanas ya. Sifat apa yang diambil ketika A36 itu dipakai untuk boiler misalnya? Tentu pertimbangannya berbeda-beda. Ya, misalnya tadi di heat exchanger. Ya, heat exchanger pasti pertimbangannya yang pertama kuat ya. Kalau kuat itu pasti ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah transfer panasnya itu bagus. Ya, transfer panasnya itu bagus ya. Kemudian sifat-sifat lainnya mungkin ya tahan korosi dan seterusnya ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian misalnya A36 itu ingin dipakai untuk let's say tangki timbun yang tadi ya. Maka material tersebut harus sangat kuat sekali untuk menampung tekanan atau untuk menahan tekanan. Karena tangki timbun kan dia memuat fluida yang jumlahnya itu banyak ya, jumlahnya itu banyak, sehingga dia harus mampu menampung atau menahan tekanan yang tinggi. Ya. Jadi harus kuat sekali ya, harus kuat sekali sehingga mampu menahan tekanan yang tinggi ya. Kira-kira seperti itu. Untuk sifat termalnya mungkin tidak terlalu dipikirkan karena di sana tidak dibutuhkan untuk sifat perpindahan panas seperti halnya di heat exchanger tadi. Paham ya kira-kira ya? Mudah-mudahan paham ya. Oke, berikutnya setelah menentukan material ya, kemudian kita masuk pada memilih kandidat dari material tersebut ya. Nah, kandidat dari material tersebut itu kita kalau secara ilmuwan begitu ya, atau secara ilmu begitu, itu kita bisa melihat dari struktur dan komposisi ya. Jadi kita lihat oh A36 ini ya, karena kita sudah memilih A36 ya, akhirnya kita sudah
kita sudah tahu ini komposisinya seperti apa. Tetapi let's say misalnya belum begitu ya, maka kita seolah-olah ya memiliki komposisi sehingga akhirnya nanti kita menuju atau kesimpulannya tuh kita memilih kandidatnya itu adalah ASTMA 36 tadi ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya di industri yang sudah industrinya itu sudah sudah matang, apalagi dengan regulasi yang ketat ya, itu kita tidak terlalu repot ya dalam memilih kandidat material karena di sana tuh sudah banyak sekali kandidat material yang ada ya. Mungkin saya coba share ya, saya coba ambil satu standar ya. Mungkin di Pak Ainde pernah di ini ya, di apa, disampaikan standar-standar dalam apa, standar-standar dalam oil and gas ya. Mungkin ada yang bisa jawab? Halo, halo. Ya Pak, Sudah Ya, pernah Pak. disampaikan? sudah Pak. Sudah, Pak. Pak Ainde pernah menyampaikan standar apa aja? ASME, API, ASTM. Oh ya, ASME, API, STM. Oke, good, good. Sebentar. Google Drive. Where is Google Drive? Baik. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi, misalnya ini saya ambil API 650 ya, jadi standar API 650 ya. Di sana ada beberapa kandidat material ya untuk storage tank, ya, untuk tangki timbun ya. Jadi ada ASTM A283M, ASTM A285M, ya, kemudian ada A131M, ada A36 tadi yang sudah saya sebutkan ya, dan seterusnya ya. Jadi kita dalam memilih kandidat material itu kita tidak perlu lagi berpikir sangat detail atau sangat dasar gitu ya. Kita hanya berpatokan saja, oke, standarnya bilang seperti ini gitu. Jadi standarnya bilang seperti ini, saya tinggal menyesuaikan saja. Nanti misalnya saya pilih apakah material tersebut itu misalnya dia tahan terhadap yield strength-nya yang berapa megapascal, ya, tensile strength-nya yang berapa megapascal, ya, atau kemudian untuk hidrostatik stress-nya itu dia mintanya berapa megapascal, ya, itu nanti ada hitung-hitungannya ya. Nanti materinya mungkin di materi tangki timbun ya. Jadi misalnya kalau kita milih ASTM 283M misalnya ya, ASTM 283M, maka kita harus tahu di sini ya, dia itu untuk untuk yield strength-nya ya, yang mampu ditahan oleh yang mampu diakomodasi gitu ya, yang mampu diakomodasi itu adalah 205 megapascal ya. Kemudian untuk tensile strength-nya ya, atau
kekuatan tariknya itu berada di 380 megapascal. Ya. Kemudian untuk desain stresnya ini masih terkait dengan ini ya, dengan hidrostatik pada tekanan hidrostatik pada saat operasi ya. Jadi desain stres ini kira-kira hidrostatik pada saat operasi begitu ya. Pada saat berisi fluida ya, fluida kerjanya itu sekitar 137 megapascal. Kemudian apabila diuji dengan hidrostatik test ya, diuji dengan air ya, itu dia kekuatannya itu adalah kira-kira 154 megapascal. Ya. Jadi di sini sudah ada list, sudah ada daftarnya, ya, sudah ada daftarnya kandidat-kandidat material apa saja yang ada yang bisa dipakai untuk sebuah tangki timbun, ya, kira-kira seperti itu, ya. Oke. Nah, jadi kita kalau di standar tadi itu tidak perlu berpikir sampai structure composition sudah nggak usah, ya sudah nggak usah, ya. Nah, kemudian berikutnya setelah tadi ya, misalnya ini tadi ya, kalau yang di sini itu kita prinsip pemilihannya itu tidak berdasarkan, maaf, kita belum melihat ke standarnya ya, jadi kita masih mau berpikir basic, sangat dasar di sini. Nah, setelah memilih material ya, di sana termasuk menentukan structure, menentukan komposisinya ya. Kemudian kita berikutnya memilih proses ya, proses termasuk sintesisnya ya. Itu bagaimana sehingga bisa menghasilkan produk yang diinginkan dengan sifat-sifat yang diinginkan ya. Apakah material tersebut itu nanti dari bentuk padat dilelehkan dulu ya, dipanaskan pada suhu misalnya 2000 derajat Celcius ya, baru kemudian didinginkan ya. Didinginkannya pun ada proses-prosesnya ya, ada yang didinginkan cepat, ada yang didinginkan lambat ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, setelah yang tadi ya solid dicairkan, kemudian didinginkan lagi jadi solid lagi atau jadi padatan lagi. Nah, setelah padatan itu apakah dibentuk lagi atau tidak? Ya, apakah dipotong, ya, diputar, ditarik, begitu, dan seterusnya. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, sifat material ya itu ada banyak ya. Jadi ada banyak sekali sifat material. Mungkin yang sering kalian dengar itu adalah mekanikal ya, mekanikal. Tetapi sifat material itu sangat banyak karena sifat material itu sendiri itu adalah representasi dari bagaimana material tersebut ya bersikap atau merespon terhadap lingkungan. Ya, jadi misalnya Sahrul ya. Sahrul itu mungkin orangnya ramah begitu ya, suka membantu begitu ya. Tapi kan ramah dan suka membantunya itu kelihatan kalau ada respon dari luar. Jadi kalau misalnya ada temannya ya yang minta tolong, ada temannya yang ngajak ngobrol, baru ketahuan oh sifatnya Syahrul itu ramah dan suka membantu tadi ya. Kalau tidak pernah ada interaksi dengan orang luar, maka kita tidak akan pernah tahu sifat Syahrul yang sebenarnya. Ya. Kira-kira begitu ya, Syahrul ya. Syarul tidak ikut, Pak. Dia di kelas sebelah tadi. Syahrul di mana, Syahrul? Kelas B dia, Pak. Yang tadi kan katanya udah record layar tadi. Bisa gitu ya. Oke. Ini kayaknya saya perlu panggil absen ini ya. Yang nggak hadir saya taruh apa Izin aja. Pak, tadi Ini. semuanya juga udah masuk. Nah, cuman wifi di asrama lagi hilang kan. Ini saya juga tethering, Pak. Di asrama baru aja hilang, Pak. Tadi pas materi di pas baru kayaknya 5 menit di belakang baru hilang tadi, Pak. Enggak, ini kelas B kayaknya banyak yang nggak hadir ya. Ini kelas A semua mungkin, Pak. Oh, kelas B ada di mana ya kelas B? Pak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, jadi yang pertama sifat dari material itu ada yang namanya mechanical properties ya, sifat mekaniknya. Itu nanti terkait dengan misalnya kekuatan tarik ya, kekuatan kompresinya ya, geser ya dan seterusnya ya.
Kemudian atau misalnya menerima impact ya, menerima tumbukan atau menerima hantaman, itu juga masih masuk dalam mechanical properties ya. Kemudian berikutnya itu ada electrical dan magnetic properties ya, atau ini juga bisa dibedakan dua juga ya, ada electrical properties, ada magnetic properties ya, tetapi keduanya seringkali itu berhubungan gitu karena sifat dari gejala elektromagnetik ya. Nah, sifat elektrik dan magnetic properties ini itu misalnya bagaimana material tersebut merespon medan magnet atau medan listrik ya. Bagaimana penghantaran listriknya ya, atau bagaimana benda tersebut ketika berada di dalam medan magnet ya, bagaimana dia dipengaruhi oleh medan magnet tersebut. Oke, itu yang electrical dan magnetic properties. Berikutnya itu ada yang dinamakan dengan thermal properties. Ya, jadi sifat thermal. Ya, ini adalah pengelompokan secara umum dulu ya. Jadi kita belum masuk ke sifat-sifat yang lebih khusus dari thermal properties, karena di dalam thermal properties itu ada juga banyak sifat-sifat di dalamnya. Ya. Nah, thermal properties ini terkait dengan bagaimana panas itu disalurkan dan bagaimana kemampuan dari material tersebut itu menerima panas. Ya. Bagaimana panas itu disalurkan itu juga masih dibagi-bagi, misalnya prosesnya itu ada yang konduksi, ada yang konveksi, ada juga yang radiasi. Oke. Kemudian berikutnya itu ada yang dinamakan dengan optical properties atau sifat optiknya. Nah, ini terkait dengan bagaimana material tersebut ketika berinteraksi dengan cahaya ya. Di sana bisa dibedakan lagi, misalnya ketika dia mengabsorpsi atau menyerap cahaya, dia mentransmisikan atau menyalurkan cahaya tersebut, dan dia juga dapat memantulkan balik cahaya tersebut ya, bisa dikatakan reflektif atau bisa dikatakan juga scattering ya. Kemudian berikutnya itu adalah sifat kimianya ya, dinamakan juga chemical stability atau sifat kimia. Ini terkait dengan bagaimana material tersebut ketika berinteraksi dengan unsur-unsur kimia lain ya, baik yang ada di misalnya ketika material tersebut berinteraksi dengan fluida kerjanya langsung atau berinteraksi dengan lingkungannya ya. Ini yang paling umum kita dengar, misalnya salah satunya itu adalah korosi misalnya ya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? No? Kita lanjut ya. Oke, nah masih terkait dengan sifat material ya. Di sini saya cuma menjelaskan aja beberapa parameter begitu ya. Jadi yang pertama misalnya density, ini saya pikir sudah cukup umum ya. Jadi density atau massa jenis ya, itu adalah massa per unit volume ya, massa per unit volume ya. Mudah-mudahan sampai tinggal 4 tidak ada yang lupa ya. Oke, kemudian satuannya itu adalah gram per sentimeter pangkat 3 ya, atau pounds per inch pangkat 3 ya, atau satuan-satuan lain yang relevan. Oke, berikutnya itu ada juga yang dinamakan dengan kekuatan ya. Kekuatan ini dikaitkan juga dengan force ya, atau gaya gitu ya. Jadi di sini tidak ada definisinya, tetapi di sini ada nilainya ya. Jadi ada kekuatan atau ini dikaitkan juga dengan gaya ya. Nah, ini biasanya dinyatakan dalam satuannya itu adalah pounds per inch kuadrat ya. Atau misalnya kalau di satuan SI-nya itu adalah Newton per meter kuadrat ya. Oke, berikutnya lagi ketika kita mengatakan sebuah benda itu memiliki kekuatan, itu membandingkannya itu harus dengan yang memiliki rasio strength to weight-nya itu sama ya. Jadi strength to weight ratio-nya itu harus sama. Ya, jadi sebuah benda itu kuat ya, itu harus dibandingkan dengan benda lain itu ketika memiliki perbandingan strength to weight ratio ya. Jadi strength to weight ratio itu adalah perbandingan antara kekuatannya dibandingkan dengan berat daripada density daripada benda tersebut ya.
Jadi kalau untuk menyatakan, oh ini bendanya ini kuat tetapi ringan, ya, atau sebaliknya, benda ini berat tetapi dia mudah patah atau mudah retak misalnya. Nah itu kita harus menghitung strength to weight ratio-nya untuk membandingkan, ya, membandingkan material satu dengan material lain, ya, kekuatannya itu seperti apa, gitu ya. Ini adalah nilai densitas, ya, nilai daripada kekuatan benda tersebut, atau yang tadi, ya, dikaitkan dengan gaya tadi, itu dibagi dengan densitasnya, ya. Jadi di sini ada misalnya di tabel yang ada di sini, ya, ini ada nilai stressnya, ya, kemudian ada nilai densitasnya, ya, kemudian ketika kita bagi itu akan menghasilkan strength to weight ratio, ya. Jadi semakin tinggi nilai daripada strength to weight ratio, itu artinya benda tersebut semakin kuat, ya, tetapi juga dia semakin berat, ya, tetapi juga dia semakin berat. Kalau misalnya semakin rendah nilainya, maka benda tersebut semakin ringan, ya, tetapi dia juga kekuatannya juga tidak sekuat yang memiliki ratio-nya tinggi, gitu, ya. Jadi kalau semakin tinggi nilainya, maka dia semakin kuat. Kalau semakin rendah nilainya, maka dia semakin, ya, tidak kuat, ya, atau kurang kuat. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak. Oke, kita lanjut, ya. Oke, berikutnya kita lihat misalnya yang terkait dengan electrical properties di dalam ilmu teknik material. Itu ada yang dinamakan dengan proses alloying, ya, proses alloying atau menambahkan, ya, menambahkan sebuah unsur, ya, ke dalam alloy yang lain untuk memperkuat sifat daripada material tersebut, ya, sifat daripada alloy tersebut, ya. Sifat yang diinginkan atau sifat yang sifat yang berubah, ya, dengan penambahan material atau unsur tersebut itu bisa spesifik, ya, atau bisa menghasilkan perubahan pada beberapa sifat, ya. Jadi ketika sebuah unsur ditambahkan kepada material tersebut tertentu, gitu ya, dia menghasilkan perubahan sifat hanya satu sifat saja atau beberapa sifat, ya. Jadi bisa satu sifat berubah atau bisa beberapa sifat itu berubah. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, di sini contohnya, misalnya menambahkan koper, ya, menambahkan koper pada material, ya, pada nikel, ya, menambahkan koper pada nikel itu bisa meningkatkan ketahanan resistansi listrik, ya, resistansi konduktivitasnya, ya, dari nikel tersebut, ya. Jadi dari ketahanan nikel itu dari ketahanan koper, ya, dari ketahanan koper begitu, ketika kita tambahkan dengan nikel, ya, itu nilai resistivitasnya itu akan meningkat, ya. Jadi misalnya di sini kita punya kabel, ya, kita punya kabel begitu atau kawat tembaga begitu, ya. Nah, kemudian kita tambahkan dengan impurity-nya, ya, atau alloying-nya tadi itu ditambahkan dengan unsur nikel, ya. Kita tambahkan dengan nikel 1,12%, ya, atau misalnya kita tambahkan dengan 2,16% atau kita tambahkan dengan 3,32%. Itu akan menghasilkan sifat resistivitas atau tahanan konduktivitasnya itu yang berbeda-beda. Ya, semakin bertambah nikelnya, maka semakin meningkat juga nilai resistivitasnya. Ya, ingat resistivitasnya ini tidak sama dengan nilai tahanan, ya, berbeda, ya. Jadi kalau resistivitasnya ini itu lebih ke tahanan jenis, ya, lebih ke tahanan jenis. Gitu. Oke, ini untuk memberikan visual atau atau bayangan saja bahwa oh ya, kalau ketika kita menambahkan sebuah unsur pada material tertentu, itu dia bisa mengubah sifat daripada material tersebut. Sama seperti halnya misalnya ketika kita ingin menambahkan krom,
ya kita ingin menambahkan krom atau menambahkan mangan pada misalnya material baja karbon, ya kita bisa meningkatkan misalnya yang pertama kestabilan dari sifat mekaniknya, atau mungkin yang keduanya itu adalah tahanan terhadap korosi, ya ketahanan terhadap korosinya, ya itu biasanya dengan menambahkan krom, ya atau menambahkan mangan, ya beberapa unsur lainnya juga ada ya, tetapi mungkin sebagai introduction mungkin itu dulu ya. Biasanya kita menambahkan krom atau mangan ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut berikutnya ya. Berikutnya adalah yang terkait dengan thermal properties ya. Ini untuk memberikan visualisasi juga bagaimana thermal properties itu berubah ya ketika misalnya kita melakukan modifikasi pada material tersebut ya, atau menambahkan misalnya unsur lain pada material tersebut ya. Misalnya pada ini space shuttle tiles ini maksudnya itu adalah ini ya, badan dari pesawat itu ya, pesawat luar angkasa ya. Jadi badan dari pesawat luar angkasa ya, itu dimodifikasi dengan menambahkan silika fiber ya, menambahkan silika fiber pada bodinya ya, itu untuk menurunkan atau memberikan tahanan terhadap yang namanya konduksi panas. Kenapa penting untuk menahan konduksi panas atau mengurangi yang namanya heat transfer ya? Karena kan kita tahu ya, kalau di luar angkasa itu kondisinya kan sangat drop ya, sangat minus gitu ya. Jadi kalau misalnya pesawat ulang-aliknya itu misalnya tidak dimodifikasi ya dengan lapisan tertentu begitu, maka suhu yang ada di luar dengan suhu yang ada di dalam itu akan sama ya, dan itu akan menyebabkan kematian atau kejadian yang fatal pada operator atau pada manusia yang ada di dalam ya, dan juga akan mempengaruhi kinerja juga ya dari mesin-mesin elektronik yang ada di dalam pesawat terbang itu gitu, sehingga perlu dipasang lapisan yang menghambat konduktivitas dari panas ya atau dari suhu lingkungan untuk masuk ke dalam bagian daripada pesawat luar angkasa tersebut gitu. Oke, kemudian berikutnya ya, ketika kita menambahkan ketika misalnya kita memiliki ketika kita memiliki material copper gitu ya. Material copper ini ketika kita tambahkan dengan zinc ya, ketika kita tambahkan dengan zinc, maka dia akan mengurangi ya, yang dinamakan dengan konduktivitas thermal daripada copper tersebut ya. Jadi ketika kita menambahkan zinc ya dengan presentasi yang semakin banyak atau semakin naik begitu ya, maka dia juga akan menunjukkan tren yang sama ya, yaitu thermal conductivity-nya itu terus-menerus turun ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nanti misalnya kalau kita kalau dari grafik seperti ini kita bisa membayangkan misalnya kalau kita punya baja karbon, di sana ditemukan unsur zinc di dalamnya ya, maka mungkin dengan mengurangi komposisi zinc di dalam material baja karbon tersebut, maka kita bisa menaikkan yang namanya thermal konduktivitas pada material tersebut begitu ya. Kalau menaikkan thermal konduktivitas ya, kalau mengurangi kadar zinc, menambah thermal konduktivitasnya, kalau menambah zinc-nya, komposisi zinc-nya, maka menurunkan thermal konduktivitasnya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Kita lanjut. Oke, ini terkait magnetic properties ya, magnetic properties. Ini mungkin banyak terkait dengan sensor ya, mungkin ya, sensor-sensor yang ada di industri ya. Itu banyak yang memakai prinsip dari sifat-sifat magnet ini, atau misalnya pada industri IT juga banyak ya.
komputer, ya, di handphone, ya, kira-kira seperti itu banyak memakai prinsip-prinsip atau mengubah sifat-sifat magnet sehingga bisa dimanfaatkan atau dioptimalkan dalam aplikasinya, gitu. Oke, ini contohnya misalnya ini terkait dengan apa? Terkait dengan penyimpanan ini ya, penyimpanan memori yang menggunakan apa? Yang menggunakan prinsip-prinsip magnet ya. Jadi kalau misalnya dalam apa? Dalam hard disk gitu ya, atau misalnya di apa? Misalnya di lempeng apa? Lempeng CD ya, lempeng compact disk gitu ya. Nah, itu mereka menggunakan prinsip magnetic storage di mana mereka mengubah spin ya. Jadi di dalam material yang mengandung magnet itu ada yang dinamakan dengan spin magnet. Jadi dia mengubah spin magnet untuk mengkode data-data yang disimpan pada storage tersebut atau pada media penyimpanan tersebut ya. Kira-kira prinsip umumnya untuk penyimpanan berbasis apa? Sifat magnet seperti itu. Jadi misalnya A, B, C, misalnya huruf A ya, huruf A itu dikode dengan magnetic spin seperti ini. Jadi ini yang dinamakan dengan magnetic spin ya. Jadi arah dari magnet ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, gitu ya. Atau ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri ya. Nah, untuk membuat huruf A itu ada kode untuk spin-spinnya, untuk apa? Arah spinnya itu tertentu ya, berbeda dengan misalnya huruf B, misalnya huruf C, karakter 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Oke, nah terkait dengan sifat magnet ini, ya kita juga bisa melakukan modifikasi atau perubahan pada sifat magnet ini. Misalnya contohnya di sini ya, menambahkan 3% dari silikon ya, menambahkan 3% dari silikon itu bisa meningkatkan kemampuan magnetisasi atau kemampuan penyimpanan daripada storage tersebut atau media penyimpanan tersebut ya. Jadi menambahkan 3% ya pada media penyimpanan tersebut ya, 3% dari silikon ya pada media penyimpanan tersebut itu bisa menambahkan kemampuan penyimpanan ya. Jadi mungkin yang sebelumnya itu misalnya 8 giga itu jadi 16 giga dan seterusnya. Ya. Ini yang suaranya bocor siapa, tolong dimatikan ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nope, kita lanjut. Ini baru overview ya, jadi lagi-lagi baru overview ya, baru overview. Oke, kemudian berikutnya itu adalah optical properties ya, yang terkait dengan di sini adalah transmisi daripada cahaya ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan ya, optical properties itu ada yang terkait dengan penyerapan cahaya, transmisi cahaya, atau kemudian reflected ya. Reflected itu bisa reflected langsung atau dia scatter, dia memancarkan dengan sudut sudut kurang dari misalnya 45 derajat, jadi dipancarkan ke samping gitu ya. Nah, di sini misalnya aluminium oksida ya, aluminium oksida ketika diproduksi dengan struktur kristal yang berbeda itu akan menghasilkan sifat yang berbeda. Ya, jadi aluminium oksida ketika diproduksi dengan struktur kristal yang berbeda itu akan menghasilkan sifat yang berbeda ya. Misalnya ya, yang pertama dia adalah single crystal. Yang dimaksud dengan single crystal itu jadi misalnya dalam ini misalnya aluminium, ini saya gambarkan aluminium oksida ya, ini bendanya seperti uang lah misalnya gitu ya. Ini kristalnya cuma satu. Jadi arah daripada penyusunan atomnya itu arahnya itu cuma satu ya. Jadi tertentu misalnya arahnya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Jadi yang dinamakan dengan single crystal. Single crystal ini juga kita bisa temui dalam aplikasi solar cell ya. Jadi solar cell itu ya, itu ada yang single crystal, ada yang polycrystal ya. Jadi kalau kalian terima material daripada solar cell itu kalian juga harus tahu ini apakah single crystal atau polycrystal karena perawatannya berbeda ya. Nah, perawatannya itu berbeda ya, material solar cell ya. Nah, berikutnya yang kita kembali ke aluminium oksida ya. Nah, ketika dia berbentuk polikristal, maka sifat transparansinya itu akan berkurang ya. Sifat transparansinya itu akan berkurang ya dengan struktur polikristal. Nah, polikristal itu gimana sih? Misalnya ini saya punya aluminium oksida bentuknya kayak
duit atau logam ya tadi ya. Maka polikristal itu kira-kira seperti ini ya. Jadi di dalam kristal tersebut itu susunan atomnya itu bisa berbeda-beda ya. Ada yang susunannya itu arahnya ke kanan, ada yang susunan mungkin arahnya ke atas, ada yang susunannya misalnya arahnya ke bawah, ada yang misalnya serong ke sini, atau ada yang misalnya serong ke bawah sini misalnya. Nah, sehingga yang single kristal itu dinamakan dengan satu grain, ya, satu grain. Satu grain itu adalah satu butir, dia tidak punya batas butir, ya, jadi dia tidak punya grain boundaries, ya, jadi ini no boundaries, ya, no boundaries. Kalau ini dinamakan dengan multi grains, atau banyak grains, ya, dan dia memiliki yang namanya dengan apa yang dinamakan dengan grain boundaries, ya. Jadi dia dikenal dengan yang namanya grain boundaries, ya. Nah, grain boundary butir itu yang mana sih? Nah, ini butir tuh yang ini ya. Ini saya tandai dengan yang sebelah kiri ya, yang gambar sebelah kiri ini. Nah, ini itu namanya butir ya. Ya, namanya butir ya. Jadi satu lingkaran biru itu namanya butir. Ya. Dia tidak punya batas butir karena dia tidak punya tetangga. Ya, paham ya? Dia tidak punya batas butir karena dia nggak punya tetangga. Nah, kalau yang gambar yang sebelah kanan ini, ya, ini grain-nya tuh yang ini ya. Ini grain-nya yang ditandai ini ya, warna biru ya. Ini warna biru, ini grain ya. Jadi yang punya orientasi kristal yang punya orientasi atom berbeda, dia punya grain yang berbeda. Ya. Nah, orientasinya itu ditunjukkan dengan tanda panah itu. Jadi kalau saya gambar tanda panah itu maksudnya adalah menunjukkan orientasi daripada atom penyusunan atom di dalam kristal tersebut. Ya, itu dinamakan dengan multi grains atau multi butir. Grains itu butir. Ya. Banyak ya, multi itu artinya banyak. Nah, boundariesnya yang mana ya? Boundariesnya itu berarti ya batas-batas antara grains tersebut ya. Yang ini yang saya tulis, yang saya gambarkan dengan warna hijau. Karena dia punya tetangga ya. Dia punya tetangga sehingga dia punya yang namanya batas butir ya. Kalau kita punya tetangga, ya kalau kita punya tetangga ya baik di kamar, misalnya tetangga kamar atau tetangga rumah kan punya batas-batasnya ya. Tapi kalau kita nggak punya tetangga, kita kan sulit mengukur ya. Oh ini batas kita itu dengan siapa gitu kan, kita nggak punya patokannya gitu ya. Jadi kalau kita nggak punya tetangga, misalnya kita tinggal di bumi ini ya, satu bumi ini hanya kita sendiri yang tinggal begitu ya, maka batasnya itu di mana kan nggak jelas ya. Batasnya itu di mana nggak jelas gitu. Karena kita hanya tinggal sendiri gitu ya. Nah, beda kalau kita tinggal dengan banyak orang ya, maka kita pasti akan tahu oh batas kita itu, batas rumah kita itu sampai di sini loh, batas batas kamar kita itu sampai di sini loh. Kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk aluminium oksida, kembali lagi ke aluminium oksida ya di sini. Nah, ini juga untuk low porosity sama high porosity ya. Artinya low porosity sama high porosity itu artinya apa? Ketika di dalam penyusunan atomnya ya itu low porosity berarti dia less jadi jarak antara atomnya itu renggang. Jarak antara atomnya itu tinggi sehingga dia low porosity ya. Nah, itu sifatnya itu masih memancarkan cahaya, masih mentransmisikan cahaya, tetapi transmisinya itu tidak lagi sebanyak yang di sebelah kiri. Jadi misalnya kalau transmisi itu kita simbolkan dengan I misalnya ya, jadi I di sini dia lebih besar, misalnya I1 ya, ini lebih besar daripada I2, ya, lebih besar lagi daripada I3, ya, lebih besar lagi daripada I3. Nah, yang low porosity ini dia sifat transmisinya lebih rendah daripada yang single kristal, tetapi lebih besar dibandingkan dengan yang polikristal high porosity. Nah, kalau high porosity ini yang paling jelek transmisinya, ya. Jadi dia mungkin dikatakan bisa tidak mentransmisikan cahaya atau ya dia hanya memantulkan saja atau men-scatter ya, memancarkan ke arah samping-sampingnya ya. Ini yang polikristal high porosity. Kalau high porosity berarti jarak antara atomnya lebih besar dibandingkan dengan low porosity. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? No, tidak ada. Kita lanjut. Nah, berikutnya mechanical properties. Ya, lagi-lagi ini hanya
visual, hanya sampling saja ya. Tidak semua sifat-sifat itu dimasukkan ke sini ya. Nah, mechanical properties ini kita ambil misalnya yang terkait dengan cacat ya, spesifik lagi tentang crack ya, tentang crack. Nah, ini contohnya misalnya apabila sebuah material ya yang tadinya itu berbentuk berbentuk stick atau lurus begitu ya, kemudian dia di-bend, dibengkokkan dan ditahan ya. Jadi kalau kita lihat ini material ini ya yang berbentuk U ya, berbentuk U seperti ini ya. Ini awalnya dia berbentuk lurus ya, seperti batang gitu ya, slab ya. Jadi bentuknya itu lurus saja gitu. Kemudian dia dibengkokkan ya. Dibengkokkan, kemudian ditahan ya, ditahan dengan bolt dan dam ini ya, jadi ditahan ya. Ini mungkin ada lubang, jadi dimasukkan dimasukkan murnya gitu, kemudian dikunci gitu ya. Nah, sehingga bentuknya tidak, maksudnya bentuknya dia fix gitu ya, bentuknya fix menjadi bentuk yang dibengkokkan gitu ya. Nah, benda ini ya dia mengalami peristiwa cacat yang berbeda ketika dia diperlakukan seperti itu saja atau ketika dia dipanaskan ya, ketika dia dipanaskan selama 160 derajat ya, selama 1 jam sebelum dia dibengkokkan. Jadi ketika material tersebut dibiarkan apa adanya ya, dan yang satunya lagi, jadi kita punya 2 material ya, misalnya A dan B begitu ya. Jadi material ini itu kita punya 2 gitu ya. Ini ada material A, ada material B ya. Yang A itu adalah apa adanya tanpa treatment, yang B itu kita heat treat ya. Jadi kita heat treat pada suhu 160 derajat selama 1 jam sebelum testing ya. Kemudian benda tersebut kita bengkokkan ya, jadi peristiwa pembengkokannya sama, kemudian ditahan juga sama ya, ditahan sehingga bentuk U-nya itu fix gitu, kemudian dicelupkan ke dalam air laut, yang maka mereka mengalami yang dinamakan dengan stress cracking-nya ya, jadi dia sudah stres, kemudian dia mengalami stres, kemudian sampai menginisiasi atau menghasilkan cracking ya. Itu sifatnya berbeda antara yang tadi apa adanya dengan yang di heat treat ya, dengan yang dilakukan heat treatment ya. Kita lihat di sini ya grafiknya ya. Di sini untuk kecepatan dalam menghasilkan crack speed-nya untuk yang apa adanya ya, seperti itu dia lebih cepat ya, dia lebih besar kecepatannya dalam menghasilkan crack dibandingkan yang dilakukan heat treatment. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi ini sebagai visual bahwa ketika kita melakukan heat treatment pada sebuah benda ya, itu mechanical properties-nya juga bisa ikut berubah. Ya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? No? Tidak ada. Kita lanjut ya, kita lanjut. Nah, berikutnya sifat-sifat apa lagi ya? Faktor-faktor apa ya? Faktor-faktor apa yang mungkin harus diperhatikan ketika kita memilih sebuah material ya dalam aplikasi ya. Sehingga faktor-faktor tersebut itu diperhitungkan dalam menentukan materialnya, termasuk juga memilih sifat-sifat yang nantinya dipakai atau diaplikasikan pada sesuai dengan kepentingannya atau kebutuhannya gitu. Nah, yang pertama ya, faktor-faktor yang kita harus perhatikan itu adalah yang pertama itu adalah suhu. Ya. Karena suhu ini juga mempengaruhi unjuk kerja atau performance dari material tersebut ya. Ini saya kasih contoh misalnya kapal ya, kapal Titanic ya, kapal Titanic mungkin di sini hampir semuanya pernah nonton film Titanic ya. Ya, Pak. Rio belum pernah nonton. Sudah, Pak. Oh, sudah pernah nonton. Oke. Nah, film Titanic itu kalau dalam perspektif ilmu keteknikan gitu ya,
Jadi salah satu yang mempercepat pecahnya bodi kapal ya pada bagian bawahnya itu ya. Itu salah satunya itu adalah suhu yang dingin ya. Suhu yang dingin yang minus ya, bahkan minus begitu di bawah 0 derajat itu membuat bodinya itu kaku ya, kaku sehingga sifatnya itu seperti ini, sifatnya itu seperti gelas keramik. Jadi getas gitu ya. Pernah lihat gelas keramik kalau pecah ya? Belum. Jadi kalau kita perhatikan misalnya kaca let's say misalnya kalau ini ya, kalau misalnya keramik yang pecah dibandingkan mungkin sama pembandingnya ya yang atau bukan pecah ya, mungkin kalau misalnya keramik itu dikasih lock ya, dikasih tekanan dari luar, kemudian misalnya kita bandingkan dengan misalnya plastik atau misalnya pipa PVC dikasih tekanan dari luar ya. PVC itu masih ada sifat elastisnya ya, masih ada sifat elastisnya, tetapi keramik itu dia tidak ada sifat elastis. Dia dinamakan dengan gelas keramik itu dinamakan sifatnya itu adalah getas atau brittle ya. Nah, kondisi daripada bodi pesawat ya, jadi bodi pesawatnya itu hampir pasti besi ya. Jadi kalau besi itu sifat aslinya itu dia tidak brittle ya, tetapi dia ada sifat elastisnya. Tetapi karena berada pada kondisi yang sangat dingin, minus ya, suhunya itu adalah minus, sehingga menyebabkan besi tersebut ya akhirnya sifatnya itu berubah menjadi brittle atau dia menjadi getas gitu. Dan itu sehingga memperparah atau mempercepat proses retak yang terjadi pada badan daripada kapal Titanic tersebut. Ya. Kemudian berikutnya itu adalah sifat korosi, ya pengaruh bukan sifat korosi, tapi peristiwa korosi ya, bagaimana pengaruhnya terhadap material yang kita gunakan. Kita tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini ya tidak lepas dengan yang namanya interaksi dengan lingkungan ya. Di lingkungan itu ada udara, ya, ada uap air, ya, kemudian ada gas-gas yang lain ya, ada hidrogen, ada oksigen dan sebagainya. Dan mereka itu adalah agen korosi yang sangat agen korosi yang yang pasti ada begitu ya. Jadi kayak oksigen, hidrogen, kemudian air ya, kemudian uap air ya, udara ya. Itu mereka adalah agen-agen korosi ya yang menyebabkan terjadinya proses korosi. Nah, ini juga harus diwaspadai harus diperhitungkan dalam pemilihan material ya, dalam sebuah aplikasinya. Di sini ada contohnya misalnya ini seperti pameran ya, kayak pasar malam lah kira-kira gitu ya. Kayak pasar malam. Jadi di pasar malam itu ada arena permainan ya. Kalian mungkin pernah naik gondola ya mungkin ya. Pernah ya pasti ya mungkin ya. Kalau ada yang belum pernah naik mungkin nyari ke mana? Ke mana ya? Ancol ya, Ancol atau di di taman permainan ya, saya lupa ya. Kalau Ancol pantainya ya, yang di dekatnya Ancol ya maksudnya ya. Nah, di sana banyak taman permainan ya. Nah, kira-kira bayangannya seperti itu. Jadi ada pasar malam, terus ada tempat permainan. Nah, tempat permainannya itu jatuh ya, maksudnya rusak begitu, mengalami kegagalan ya. Kemudian setelah diinspeksi itu ternyata terjadi korosi pada batang utamanya. Jadi pada batang utamanya yang menahan gondola itu keropos ternyata ya gara-gara peristiwa korosi. Nah, kemudian berikutnya itu adalah fatigue ya. Fatigue ini adalah sebuah sifat kalau bahasa Indonesianya mungkin lelah ya. Lelah begitu atau kelelahan ya. Fatigue ini adalah sifat dari sebuah benda apabila digunakan secara periodik. Jadi benda itu terus bekerja dengan frekuensi tertentu secara terus-menerus gitu ya. Misalnya contohnya pada turbin ya, itu turbin kan dia bergerak secara terus-menerus ya. Turbin itu bisa juga turbin angin juga bisa ya, turbin air juga bisa ya. Atau misalnya pesawat ya. Pesawat itu kan
pada bagian apa pesawat pada bagian sayap ya. Sayap itu kan ada yang ini ya, ada yang bisa apa naik turun kayak gitu, ada yang bisa bergerak. Ekornya itu kan di belakang tuh ada yang bergerak ke kiri ke kanan. Nah, itu kan bergeraknya secara terus-menerus. Suatu saat dia bisa mengalami yang namanya kelelahan gitu ya. Atau misalnya pada baling-baling daripada apa? Baling-baling daripada kapal misalnya, ya, baling-baling pada kapal ya. Atau misalnya impeller ya, impeller pada pompa misalnya ya. Ketika dia bekerja secara terus-menerus, itu ada yang dinamakan dengan sifat fatigue atau lelah begitu ya. Nah, ini juga bisa merupakan apa ya? Sifat fatigue ini adalah sifat yang harus diperhatikan dalam pemilihan material gitu ya. Karena bisa menyebabkan terjadinya kegagalan gitu. Di sini contohnya saya ambil untuk kegagalan ini pesawat terbang ya. Saya nggak tahu ini pesawat terbang jenis apa. Saya ambil contohnya ini pesawat terbang ini AD Havilland ini namanya ya, AD Havilland Comet BOAC Flight 781 yang mengalami kecelakaan pada tahun 1954 itu akibat ini ya badan dari pesawatnya itu mengalami apa kompresi, dekompresi ya karena tekanan dari udara begitu sehingga perlahan-lahan itu materialnya itu lelah begitu sehingga dia patah ya pada saat take off itu dia patah di udara. Oke, kemudian berikutnya itu adalah strain rate. Ya. Strain rate ini terjadi apabila material itu hampir sama dengan fatigue, tetapi dia ini lebih kepada proses misalnya dia ditarik, kemudian dilepaskan, kemudian dia lagi juga ditarik, kemudian juga dilepaskan, ditarik, kemudian dilepaskan, sehingga pada suatu saat dia akan mengalami yang namanya penipisan, kemudian berakibat pada kegagalan. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Di benda itu kalau misalnya ditarik secara menerus ya dia akan mengalami yang bentuk yang tadinya elastis dia bisa menjadi bentuk yang plastik, kemudian dari plastik kemudian bisa mengarah kepada kegagalan. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? No, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, berikutnya itu adalah dimensi atau bukan dimensi ya, tetapi mungkin skala ya, skala panjang ya. Dalam dalam ilmu material sebenarnya hampir sama dengan skala panjang di mata pelajaran yang lain ya. Cuma mungkin kalau di mata pelajaran yang lain itu mungkin skala panjangnya itu mungkin ada yang kilometer ya, ada yang mungkin kilometer atau mungkin lebih panjang lagi mungkin ya. Tapi kalau di material itu selain dikenal adanya meter misalnya ya, itu ada yang juga dikenal dengan skala panjang yang lebih kecil di bawahnya meter ya, di bawahnya lagi gitu. Ada yang dikenal misalnya dengan Armstrong ya. Armstrong itu 1 pangkat 10 pangkat 1 kali 10 pangkat minus 10 ya. Kemudian nanometer itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 9. Mikrometer itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 6. Ya, milimeter itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 3. Ya, jadi kalau di misalnya di fisika atau misalnya di mana ya di mekanika teknik mungkin ya menghitung struktur itu mungkin ada yang panjangnya mungkin bisa 5 meter, misalnya 10 meter ya. Tetapi kalau di material teknik, tetapi di mekanika itu jarang yang misalnya panjangnya itu less than di bawah satuan daripada meter ya, karena bentuk struktur itu biasanya panjang-panjang ya. Tetapi kalau misalnya di dalam ilmu material teknik ya, itu ada ya komponen atau benda itu yang panjangnya itu di bawah daripada meter ya, yang tadi saya sebutkan Armstrong, nanometer, mikrometer, milimeter. Ya, di dalam inspeksi las misalnya itu juga kita lebih sering menggunakan orde milimeter ketimbang meter ya. Karena benda itu lebih mudah divisualisasikan dengan milimeter. Ya, let's say seperti itu. Ini contoh dari beberapa benda dan panjangnya begitu ya. Misalnya jarak antar atom itu adalah beberapa Armstrong. Ukuran dari rambut manusia itu adalah 50 mikrometer ya. Kemudian misalnya jarak panjang tracking pada atau lebar tracking pada sebuah data di storage
compact disc itu jaraknya, lebarnya itu adalah 0,5 mikrometer, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini visualisasi dari panjang ya, dari beberapa benda ya, misalnya pertama ada kucing, ada kupu-kupu di sini dan seterusnya ya, sampai ke ini DNA ya, DNA yang paling kecil ini sekitar sekitar 2 nanometer ya mungkin ya, sekitar 2 atau mungkin kurang daripada 2 ya. Oke, yang sebelah kiri itu adalah benda-benda yang diciptakan secara natural, secara alami. Yang di sebelah kanan itu adalah benda-benda yang diciptakan dengan buatan manusia atau artifisial ya. Jadi dibuat oleh manusia. Kalau benda yang sebelah kiri itu adalah diciptakan oleh Tuhan dan alam semesta, kira-kira seperti itu ya. Oke, ini hanya gambaran aja ya, tidak perlu dihafal by heart begitu ya. Oke, berikutnya adalah penggolongan atau klasifikasi dari material ya. Klasifikasi dari material. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan metals dan alloy-nya ya. Mostly kita akan berhubungan dengan ini ya, metals and their alloys. Ya. Metals itu kalau kita ingat dulu di pelajaran SMA ya, ikatannya itu adalah ikatan kovalen ya, ikatannya itu adalah ikatan kovalen ya. Jadi sharing elektronnya itu mereka berbagi ya, mereka itu men-sharing atau berbagi elektronnya ya, berbeda dengan ikatan ion ya, berbeda dengan ikatan ion ya. Jadi metal itu ya, salah satu cirinya itu adalah dia berikatan secara kovalen sehingga elektronnya itu di-sharing bersama ya, digunakan bersama gitu ya. Nah, sifat-sifatnya ini ya, ini adalah strong, kuat, ada ductile. Nah, ductile ini yang tadi ya, lawannya brittle ya, atau getas tadi ya. Kemudian dia menghantarkan listrik, menghantarkan panas dengan baik ya. Kemudian dia juga bisa shiny, bisa cerah shiny itu terang begitu ya, kalau dipolis permukaannya itu dia bisa terang gitu ya. Kemudian pengelompokan material berikutnya itu ada yang dinamakan dengan keramik ya. Nah, keramik ini adalah senyawa yang dibentuk antara metalik sama non metalik elements ya. Dia ini untuk yang metalik sama non metalik ini berikatan seperti ikatan ionik ya, ikatan ionik yang terbentuk antara atom dengan ion kelebihan ion positif dan atom dengan kelebihan ion negatif ya. Jadi ada atom yang muatannya itu ada positif, kemudian atom yang muatannya itu adalah yang negatif gitu. Kemudian mereka berikatan, kemudian mereka membentuk maksudnya keramiknya ini terdiri dari atom-atom yang berikatan dengan pola seperti itu gitu ya. Jadi ada yang muatannya itu adalah muatan positif, ada yang muatannya itu adalah muatan negatif. Kira-kira seperti itu. Nah, sifat-sifatnya itu keramik itu adalah hard, dia keras ya, jadi keras, dan dia brittle ya. Jadi yang membedakan antara metal dan keramik ya, itu antara ductile dan brittle-nya ya. Ductile itu saya nggak tahu ya sifat bahasa Indonesianya apa ya. Kalau brittle itu bahasa Indonesianya getas ya, bahasa Indonesianya getas gitu. Kemudian berikutnya keramik ini dia adalah penghantar listrik dan panas yang buruk ya. Jadi transien panasnya itu buruk ya, penghantaran listriknya juga buruk. Jadi keramik ini banyak digunakan sebagai insulator ya. Kemudian berikutnya, pengelompokan berikutnya itu adalah polimer. Ya. Nah, polimer ini dia berikatan selain dengan ikatan kovalen, dia juga berikatan dengan ikatan van der Waals. Ya. Jadi ada yang dinamakan dengan ikatan kovalen, ikatan van der Waals. Ya. Saya yakin kalian pasti sudah banyak yang lupa ya mungkin ya, atau banyak yang mungkin sudah lupa apa itu ya ikatan van der Waals, ikatan kovalen ya. Saya tidak akan masuk lebih dalam ya. Jadi saya tidak akan masuk lebih dalam ya. Oke, jadi polimer ini ciri-cirinya itu dia adalah berikatan secara kovalen dan van der Waals ya. Kemudian biasanya ya penyusunnya itu terdiri dari atom C dan atom H. Ya, jadi dari atom C dan atom H. Kemudian polimer ini sebenarnya sama dengan sifat material yang lainnya. Dia punya suhu dekomposisi. Jadi bagaimana material polimer ini berubah dari yang solid ke
liquid ya, jadi dia berubah, dia mencair ya kira-kira gitu ya. Nah, itu punya suhu dekomposisi tertentu ya, dan biasanya juga lebih rendah ya dibandingkan metal atau keramik gitu ya. Nah, kemudian sifat dari polimer lainnya itu adalah ringan ya, ringan ya. Kalau contoh-contoh polimer saya pikir sudah banyak ya, plastik, pipa dan seterusnya ya. Plastik itu maksudnya tas plastik ya, atau tas kresek gitu ya, atau bungkus makanan misalnya, kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya itu adalah komposit ya, komposit bahasa Indonesianya ya, kalau bahasa Inggrisnya composite ya. Nah, ini composite ini minimal ya, dia terdiri dari dua jenis material yang berbeda ya, dari dua jenis material yang berbeda. Sehingga kenapa itu kenapa misalnya baja karbon itu disebut material composite ya, karena dia terdiri atas dua jenis material yang berbeda ya, dua jenis material yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian nanti dari composite itu ada lagi istilahnya yang dinamakan dengan alloy ya, dinamakan dengan alloy ya. Alloy ini adalah kita menambahkan ya, kita menambahkan unsur ketiga, unsur keempat, unsur kelima ke dalam komposit tersebut sehingga kita mengubah ya atau meningkatkan sifat-sifat yang kita inginkan, yang seperti tadi kita jelaskan ya, ada mechanical properties, kemudian ada mungkin misalnya thermal properties ya, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, jadi kelompok dari material itu ada banyak ya, ada banyak. Sorry, bukan banyak, 4 ya, 4. Oke, ini kira-kira contoh-contoh dari pengelompokan material tadi ya. Ini misalnya contoh dari polimer ya. Polimer itu ada beberapa golongan ya. Saya di sini ambil hanya 2 aja. Ada termoplastik, ada termoset ya. Termoplastik ini yang lebih lentur ya. Jadi plastik-plastik yang lebih lentur itu masuk dalam golongan termoplastik. Misalnya mungkin ini ya, plastik pembungkus makanan. Nah, itu termoplastik ya. Kalau termoset itu mungkin pipa PVC ya, yang keras. Itu pipa PVC itu masuknya ke termoset ya. Kira-kira seperti itu. Oke, ini hanya untuk menunjukkan bahwa ini loh kira-kira struktur daripada material polimer ya. Jadi bagaimana dia disusun itu kira-kira seperti ini ya. Dia seperti rantai-rantai gitu ya, rantai-rantai yang disusun bersama. Dia entangle gitu ya. Dia disusun bersama, saling entangle itu bahasa Indonesianya apa ya? Jadi saling terkait begitu loh, saling terkait. Ya, jadi kalau kalian lihat plastik ya, PVC atau plastik bungkus makanan ya, itu bukan disusun oleh bukan disusun oleh rantai-rantai yang disusun secara rapi ya, tetapi dia tuh disusun oleh rantai-rantai yang saling entangle, yang saling terkait. Jadi entangle tuh gini. Misalnya kamu punya rantai seperti ini ya, kemudian ada rantai lainnya, nah kira-kira seperti ini. Jadi di entangle ya. Kalian tahu ya kalau jari entangle, jadi kalau jari kanan jari kiri itu entangle tuh. Paham ya kira-kira maksudnya entangle ya? Saya nggak tahu kalau bahasa Inggrisnya tuh kadang istilahnya cocok begitu, kalau di bahasa Indonesia kan tuh kadang suka miss gitu ya. Kira-kira seperti itulah ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya, ini saya cuma nunjukin aja kalau polimer itu, dalam polimer itu kira-kira strukturnya itu seperti ini. Oke, berikutnya, ini kita 2 menit lagi ya, Hendra ya? Iya, betul, Pak. Oke, ini mudah-mudahan bisa mendekati selesai lah ya. Oke, ini kemudian berikutnya ini adalah chart yang menunjukkan ya bagaimana densitas daripada daripada kelompok material tadi ya, itu mereka dijadikan satu begitu ya, dijadikan satu dalam satu kelompoknya, kemudian dibandingkan antar kelompoknya gitu ya. Jadi densitas material antara materialnya itu jenis yang logam ya, atau jenis keramik, jenis polimer, atau jenis kompositnya ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk jenis logam sendiri ya, kita tahu bahwa jenis logam pasti densitasnya lebih padat ya, lebih tinggi dibandingkan yang misalnya seramik
ya. Begitu juga dibandingkan dengan yang namanya polimer, begitu juga kemudian dibandingkan dengan komposit, ya. Karena metal tersusun dari satu unsur saja, ya, tersusun dari satu unsur saja. Berbeda dengan mungkin keramik atau polimer atau komposit. Tetapi, ya, itu tidak dikatakan secara spesifik. Artinya kita tidak bisa bilang bahwa semua metal itu pasti lebih dense, lebih padat dibandingkan keramik atau polimer atau komposit. Kita hanya bisa bilang secara umum metal itu lebih padat dibandingkan keramik, lebih padat dibandingkan polimer, lebih padat dibandingkan komposit. Gitu ya. Jadi secara umum. Kenapa? Karena di sini kan kalau kita ambil misalnya satu garis misalnya ya. Di sini ya saya garis ya. Maka mereka memiliki densitas yang hampir sama. Ya, maka mereka memiliki densitas yang hampir sama. Oke. Berikutnya itu adalah kekakuan ya, kekakuan daripada benda tersebut ya, ini dikaitkan dengan sifat elastisitasnya atau dalam parameter mekaniknya itu ada yang dinamakan dengan Young's modulus ya. Young's modulus ada yang menyebutkan nanti itu adalah elastis modulus dan seterusnya ya. Nah, ini dikaitkan dengan kekakuan daripada benda tersebut ya untuk masing-masing kelompok. Ya, untuk masing-masing kelompok. Kita lihat misalnya metal ya. Metal ini tingkat kekakuannya cukup tinggi ya. Tingkat kekakuannya cukup tinggi ya. Dia hampir sama dengan keramik ya. Dia juga sedikit di atas daripada komposit ya. Sedikit di atas daripada komposit. Adapun polimer ya secara umum ya, lagi-lagi secara umum ya, adapun polimer itu memiliki tingkat kekakuan yang rendah atau dia sebaliknya bisa kita katakan fleksibilitasnya itu tinggi. Ya, jadi kalau stiffness itu kan kekakuan ya, lawannya itu kan fleksibilitas gitu ya. Jadi kekakuannya tinggi, kekakuannya rendah atau fleksibilitasnya tinggi untuk polimer. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya. Kita sampai di sini ya. Ini batasnya untuk minggu ini ya, hari Jumat kita ketemu lagi. Ini mungkin membahas sedikit overview tentang apa? Tentang material teknis secara umum. Kemudian kita akan masuk ke membahas tentang sifat-sifat mekanik yang secara khusus gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak. Oke. Ini jadi yang kelas B gimana nih kelas B ini? Dianggap hadir atau tidak hari ini? Izin Pak, cuma beberapa yang hadir dulu Pak. Oke, kalau gitu saya panggil aja ya.